Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas plasenta lepas sebelum bayi lahir. Kok bisa gitu ya, plasenta lepas sebelum bayi lahir? Normalnya memang plasenta lepas, ari-ari lepas itu setelah bayi lahir. Lah, ini kok bisa gitu? Masih dalam kandungan, tapi kok plasentanya ari-arinya kelepas? Pengen tahu? Simak terus videonya, jangan lupa untuk di-subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Ari-ari atau plasenta ini fungsinya adalah sebagai penghubung antara janin ke rahim ibu. Nah, nutrisi, oksigen, makanan dedek bayi di dalam kandungan itu disuplai atau ditransfer melalui si plasenta ini. Plasenta ini dia menyerap makanan, oksigen dari rahim ibu dan kemudian ditransferkan ke dalam bayi kita. Nah, kalau misalkan plasentanya ini terlepas, terus ya dia nggak bisa nempel lagi seperti itu bisa berbahaya banget untuk si janinnya. Bisa saja terjadi kematian janin dalam kandungan. Nah, kalau penghubungnya ini lepas, dia tidak akan mendapatkan suplai oksigen dan bisa berakibat fatal pada kematian janin dalam kandungan. Plasenta atau ari-ari yang sudah terlepas sedangkan bayinya masih dalam kandungan seperti ini disebut dengan solusio plasenta. Penyebab dari solusio plasenta ini banyak macam. Yang pertama bisa dikarenakan trauma. Nah, trauma di sini penyebabnya juga banyak. Bisa jatuh, bisa diurut. Nah, ini nih hati-hati. Kok diurut bisa nyebabin plasentanya lepas gitu? Kenapa gitu? Apa ceritanya gitu kan? Jadi gini, plasenta itu dia nemplok di dalam rahim. Kalau misalkan dia ada tindakan di luar seperti kayak diurut atau diputar paksa gitu ya, atau mungkin diapa-apain lah pokoknya area perut, ini bisa juga dia kayak ngelepas kayak gitu. Jadi bisa kayak apa ya namanya? Ya kayak ngeletek gitu, kelepas kayak gitu. Bisa seperti itu. Bahkan untuk solusio plasenta tidak harus dia lepasnya benar-benar lepas seperti ini baru bahaya, itu enggak. Kalau misalkan ada terlepas sedikit sehingga menimbulkan perdarahan di belakang ari-ari, nah itu juga sudah bisa menyebabkan bahaya pada janin kita. Nah, jadinya hati-hati ya bun. Ibu hamil itu kalau mau diurut jangan bagian perut. Boleh kok ibu hamil itu diurut bagian tangan, bagian kaki, itu boleh. Tetapi kalau area dada, area perut, itu sebaiknya nggak usah diurut-urut gitu. Karena bisa berakibat fatal, bisa berbahaya pada janin, seperti itu. Nah, penyebab yang kedua bisa juga dikarenakan adanya komplikasi dalam kehamilan. Contohnya, ibu hamilnya punya darah tinggi. Nah, itu juga beresiko terjadinya solusio plasenta. Penyebab lainnya bisa juga dikarenakan ibu hamil dengan diabetes. Nah, jadi kalau ibu hamilnya punya komplikasi-komplikasi dalam kehamilan, ini juga beresiko bisa saja terjadi pelepasan plasenta atau solusio plasenta gitu. Kemudian, penyebab yang ketiga bisa saja dikarenakan hamil lewat waktu. Nah, pada saat usia kehamilan sudah di atas 40 minggu, jadi sudah lebih dari 9 bulan 10 hari gitu ya, itu ari-ari atau plasenta itu terjadi pengapuran pada plasenta. Jadi plasentanya itu kelihatannya seperti putih-putih. Kalau misalkan terjadi pengapuran, terus pengapurannya itu banyak, nah ini juga bisa menyebabkan lepasnya plasenta sebelum bayi lahir kayak gitu. Tanda-tandanya apa kalau ibu hamil mengalami solusio plasenta? Tanda yang pertama, biasanya ibu hamil akan merasakan perutnya sakit, nyeri. Nah, ini yang bisa jadi bingung antara ibu mau melahirkan sama solusio plasenta. Kalau ibu hamil yang mau melahirkan, itu biasanya perutnya nyeri, kemudian dia akan mengeras, kemudian dia akan berhenti, dan dia akan ngeras lagi, kontraksi lagi, kemudian berhenti. Tapi kalau solusio plasenta, biasanya ibu hamilnya ini akan mengalami nyeri hebat di area perut. Dia akan ngerasakan kayak nyeri, terus perutnya bisa seperti kayak keras, seperti itu.
dan disertai keluarnya darah yang berwarna kecoklatan atau kehitaman. Jadi harus dibedain ya Bun, mana yang bahaya, mana yang normal. Karena memang kalau mau lahiran itu biasanya perutnya sakit juga, terus ngeluarin darah juga, ngeplek juga gitu kan. Tapi ada bedanya. Kalau solusio plasenta, itu plasentanya yang di dalam yang udah lepas duluan, biasanya perut ibu akan ngerasain sakit, sakitnya sakit banget, sakit hebat gitu ya. Terus keluar darah cenderung berwarna hitam. Kalau tanda-tanda persalinan biasanya sakitnya itu ada jedanya. Tapi kalau solusio plasenta sakitnya itu biasanya tidak ada jeda seperti itu. Bahaya dari solusio plasenta adalah kematian janin dalam kandungan. Karena si janin kita, dedek bayinya itu nggak dapat lagi nutrisi dari ibunya. Sehingga bisa saja dedek bayinya ini meninggal di dalam kandungan. Lalu gimana cara mencegahnya solusio plasenta ini? Yang pertama, harus rutin periksa tiap 1 bulan sekali. Kalau mendekati masa persalinan, sebaiknya tambah sering lagi, mungkin 2 minggu sekali. Bahkan kalau sudah mendekati persalinan itu 1 minggu sekali. Terus yang kedua, jangan diurut bagian perut, bagian pinggang gitu ya. Itu nggak usah diurut. Kalau mau diurut itu bagian tangan, bagian kaki gitu aja ya. Tapi kalau untuk bagian perut, area dada, area pinggang, pinggul gitu, sebaiknya tidak usah diurut. Nah, kemudian yang ketiga, kalau terjadi tanda-tanda ngeflek atau mungkin tanda-tanda sakit, tanda-tanda nyeri, segera periksa. Jangan sampai salah nanti, dikirainya sakit perut karena mau melahirkan, ternyata sakit perutnya ini karena solusio plasenta gitu. Jadi pokoknya harus tetap periksa. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.